Hai teman-teman, jadi sekarang kita akan memulai sekolah minggu ya. Tapi sebelum itu ada peraturannya loh. Jadi yang pertama, mandi dulu biar bersih, rapi. 2, pakai baju yang rapi. 3, tidak boleh makan atau minum. 4, jangan mainan. 5, jangan tidur. Karena kalau tidur nanti sama aja kita percuma. 6, siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Halo adik-adik, Shalom. Semangat ya memuji Tuhan. Semangat ya. Nah, kita akan memulaikan kebaktian sekolah minggu kita secara online. Kita harus tetap semangat, kita harus memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Kita mulai kebaktian sekolah minggu kita dengan lagu Bapakku Datang Padamu. Mari adik-adik, teman-teman, kita berdoa untuk memulai kebaktian sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, kami
anak-anak-Mu bersyukur karena pada hari ini kami dapat memuji, meninggikan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau sertai dari awal hingga akhirnya. Engkau ada di tengah-tengah kami walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau turut serta dalam kebaktian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kita semangat ya, kita mau memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Dan ikuti ya gerakannya dan nyanyiannya. Mari berdiri semua. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sumber perlindunganku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Kaulah sumber perlindunganku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Nah, kalau kita percaya pada Tuhan, kita akan selamat, kita akan dilindungi Tuhan. Seperti di kisahnya Laut Kolsom, mereka dilindungi. Mari kita nyanyikan lagunya Laut Kolsom. Bagaimana cara Musa
Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus belah laut. Musa berjalan di atas tanah kering. Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus belah laut. Musa berjalan di atas tanah kering. Adik-adik percaya kan kalau Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita. Nah, maka dari itu kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya dengan baik ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Betapa Lebar Panjang. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betapa lebar panjang tinggi kasih-Nya, betapa dalam kasih Yesusku, melampaui segala pengetahuan. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Kasih-Nya melanda hatiku, melanda hatimu, melanda setiap manusia. Kalahkan segala kebencian, iri dengki dengan kasih Yesus. Betapa lebar panjang tinggi kasih-Nya, betapa dalam kasih Yesusku, melampaui segala pengetahuan. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Kasih-Nya melanda hatiku, melanda hatimu, melanda
firman Tuhan, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memuji, meninggikan nama-Mu, menari buat Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan oleh guru-guru kami dapat tertanam di hati kami, dapat kami praktekkan, dan kami dapat percaya kepadamu lebih lagi Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, beri kami telinga dan hati yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Meskipun ibadah kita masih di rumah, tetapi kita tetap semangat untuk datang kepada Tuhan. Nah, tema hari ini adalah percaya kepada Tuhan. Kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita coba lihat Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36. Kita akan baca pelan-pelan ya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Coba Alkitab pada adik dibuka. Tadi di sana ada kata percaya kepada Anak. Anaknya huruf A-nya itu huruf besar. Itu menunjukkan supaya kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, percaya kepada Tuhan siapa? Tuhan Yesus tentunya. Tuhan ingin kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan taat dengan segala yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupan kita. Terus bagaimana kalau kita nggak percaya sama Tuhan? Nah, di sini dikatakan kita mendapatkan suatu murka Allah, mendapatkan penghukuman. Nah, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, di sini dikatakan dia pasti taat melakukan firman Tuhan. Berarti kalau taat, berarti apa? Ya, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Nah, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, ketaatan, percaya dari Bapak Abraham. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-1. Nah, nanti adik dibaca ya pelan-pelan. Nah, kita tahu bahwa Bapak Abraham itu berasal dari suatu wilayah, suatu daerah namanya Ur Kasdim. Nah, ketika Bapak Abraham ini dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Bapak Abraham ini telah menikah dengan istrinya, namanya Sarah. Ketika keluar dari Ur Kasdim, Bapak Abraham ini juga membawa ayahnya yang bernama Tera. Nah, juga membawa keponakannya namanya Lot. Ketika di Ur Kasdim, mereka hidupnya sangat makmur, sangat berkelimpahan. Tetapi firman Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, keluarlah dari negerimu, negeri ayah ibumu, negeri nenek moyangmu. Aku akan memberikan engkau suatu tempat yang berkelimpahan dengan susu dan madunya. Jadi
berkelimpahan apa? Ada diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, dengan tanah yang subur. Nah, pada waktu itu keluarlah Abraham dari Ur Kasdim membawa keluarganya. Nah, lama mereka tinggal mengembara, tidak menetap satu tempat ya, tapi tinggal di suatu tempat berkemah, nanti agak lama lagi pindah lagi. Nah, hingga pada akhirnya Abraham ini menjadi tua. Nah, setelah tua Abraham mikir, kekayaanku banyak, aku punya harta yang berkelimpahan, tetapi aku nggak punya satu. Apa? Aku tidak punya keturunan, tidak punya anak. Nanti siapa yang akan mewarisi ini? Ya, pasti apa? Hambaku. Nah, kekayaan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Coba kita baca pelan-pelan di Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan mempunyai keturunan. Dari anak-anaknya ini akan jadi banyak jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Coba adik-adik kalau keluar malam-malam ya, lihat di atas di langit, bintangnya ada banyak sekali, tidak ada yang sanggup untuk menghitungnya. Nah, itu janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak jumlahnya. Nah, kita lihat ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Abraham percaya kepada Tuhan karena Tuhan berfirman kepada Abraham dan Allah memperhitungkannya. Allah melihat, oh iya, Abraham ternyata benar-benar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kepercayaan Abraham ini dilihat oleh Tuhan, dihitung sebagai kebenaran. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita adik-adik? Apakah adik-adik percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah, kalau percaya kepada Tuhan, coba adik-adik praktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ingin kita rajin datang kepada Tuhan, ya datanglah kepada Tuhan. Siapa yang di rumah masih rajin berdoa? Ayo. Siapa yang masih rajin baca Alkitab? Siapa yang masih rajin memuji Tuhan di rumah? Atau adik-adik, siapa yang masih mempraktekkan firman Tuhan? Misalkan jadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadi adik-adik tidak perlu takut. Tapi juga adik-adik tidak boleh nakal. Kenapa? Tuhan melihat kehidupan kita. Nah, adik-adik ingat gak ada lagunya? Mata Tuhan melihat apa yang kamu buat, baik yang baik, nah baik yang jahat. Nah, Tuhan melihat kehidupan kita, baik perbuatan kita yang baik maupun perbuatan kita yang tidak baik. Nah, baik perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan atau perbuatan kita yang membuat Tuhan sedih. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, coba praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Ya, apa yang Tuhan inginkan. Kita jadi contoh yang baik di rumah kita, di teman-teman kita. Nah, dengan demikian apa? Tuhan senang lihat, oh ternyata anakku ini jadi anak yang
dengar-dengaran pada Tuhan. Kalau takut sendirian, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Nah, kita tidak takut lagi. Kenapa? Kita percaya kepada Tuhan kalau Tuhan menyertai kehidupan kita. Baiklah adik-adik, itu aja firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada hari ini. Ayo kita lipat tangan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami belajar untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Engkau Bapa. Kiranya kami belajar menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Engkau. Kami belajar untuk mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Kau jaga, Kau lindungi setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kiranya perlindungan yang dari Engkau ada di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.